Kalau kita menyembah zat yang tidak alim, rugi kita ini di dunia akhirat ini. Tapi karena kita punya Rabb yang Al-Alim, Al-Hakim, kita tahu pasti ada hikmahnya. Ibu yang semoga Allah rahmati, Allah itu mensifati dirinya pada kesempurnaan sifat Al-Hakim, yang artinya adalah Maha memberi hikmah. Artinya tidak ada setiap perbuatan yang Allah perjalankan pada kehidupan manusia dan setiap makhluknya kecuali selalu memiliki hikmah. Manusia itu di dalam iman diwajibkan untuk mencari dan mengeksplorasi hikmah yang terjadi pada hidupnya. Karena dengan kita mengetahui hikmah, akan lebih lapang hati dan jiwa kita menyikapi sebuah takdir pahit yang mungkin kita temukan pada kehidupan kita. Mungkin nggak Allah itu tidak memiliki hikmah dalam setiap apa yang kita kerjakan atau setiap episode yang Allah berikan? Nggak mungkin, Bu. Sambilkan sebuah analogi sederhana. Ibu, kalau melihat satu sutradara, mungkin dia nominator piala Oscar. Maka sutradara nominator Oscar itu biasanya dia kalau mendirect sebuah film, biasanya filmnya berkualitas. Setiap satu scene dengan scene berikutnya itu selalu memiliki keterkaitan. Skripnya dalam setiap scene itu dipastikan skripnya itu memiliki makna yang dalam. Supaya akan terus menyambung dan melahirkan rasa penasaran orang yang menonton untuk melihat scene berikutnya sampai puluhan atau ratusan scene dalam satu film itu. Biasanya sutradara yang sedetail ini dan seperfect ini, mereka akan menjadi nominator piala Oscar. Kalaulah sutradara nominator Oscar, ternyata begitu detail mereka untuk memastikan bahwasanya setiap satu scene itu harus hidup scene ini, terus skripnya harus hidup, obrolannya harus hidup, setiap peristiwa latar belakang dalam setiap scene ini memiliki makna yang dalam untuk mengikat pada peristiwa scene berikutnya, itu baru sutradara. Loh, apa ya mungkin gitu? Allah tidak memiliki hikmah dalam setiap scene yang Allah berikan untuk kehidupan kita selaku makhluknya? Ya ndak mungkin lah. Ndak mungkin lah. Pasti ada hikmah. Lah kewajiban kita adalah bagaimana kita betul-betul memberikan hikmah itu. Para ulama lalu menyampaikan apa hikmahnya. Hikmahnya itu kenali Allah dulu, sifatnya yang sempurna. Kenali bagaimana kesempurnaan sifat Allah ketika memberikan kehidupan kepada orang-orang istimewa dan bagaimana orang-orang istimewa, para walinya Allah itu menceritakan tentang keistimewaan Allah dalam kehidupan mereka. Itu salah satu cara. Itu salah satu cara. Makanya akhirnya kita tidak boleh gampang-gampang memilih postingan dan memilih tayangan video yang kiranya itu tidak memberikan efek kebaikan untuk kita. Lah kalau yang kita lihat itu podcastnya orang zina, orang berantem lagi viral di podcast, lalu kita dengerin tiap waktu. Keseringan kita mendengar yang tidak bermanfaat itulah yang mengganggu frekuensi kita untuk menangkap setiap hikmah dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita terlalu sibuk dengan perkara yang tidak berguna. Setiap ada yang viral, diobrolin, kita selalu tidak pernah ketinggalan update-nya. Lah gimana kita bisa menangkap hikmah dari Allah? Ya. Dan itu mungkin salah satu hal yang simpel, tapi hari ini justru kita sering remehkan. Makanya kita harus sering mengosongkan pikiran kita dari sesuatu yang sifatnya tidak berguna, sifatnya di situ ada maksiat. Maka kita akan menangkap hikmah setiap peristiwa yang Allah berikan kepada kita. Harus dibersihkan dulu dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Kita menjumpai frekuensi televisi biasanya terganggu. Kalau kita anak 90-an, saya anak 90-an. Itu kalau dulu kita pasang antena, lalu ada hujan, lalu ada
hujan, mendung, biasanya mempengaruhi frekuensi dan berimpak sama gambar di televisi kita. Sama itu sebenarnya. Kalau boleh kita ibaratkan, antena itu ya hati kita. Terus pemancarnya itulah sinyal, itulah takdir dari Allah yang membawa hikmah. Lah kalau kita terus menyibukkan dalam perkara yang berdosa, perkara tidak bermanfaat itu kayak mendung dan badai yang akhirnya mempengaruhi satu frekuensi yang ditimbulkan dari stasiun transmisinya ketika diterima oleh antena rumah kita. Sebenarnya itu. Makanya Imam Ibnu Qayyim itu berkata kepada kita, ya kalau hati kita lebih sibuk memperhatikan hal yang tidak bermanfaat, kita susah nangkap hikmah. Nah sekarang maaf ya Bu, kita ini sering kepo dengan masalah orang gitu. Bukan dalam rangka untuk membantu menyelesaikan, hanya dalam rangka memuaskan rasa ingin tahu. Makanya podcast-podcast hari ini tuh yang paling viral bukan karena kualitasnya, tapi ya karena mereka sering menunggangi acara-acara dan kejadian yang sedang viral dan tren. Lalu kita ikut mencoba menjadi hakim atas masalah yang kita dengarkan di podcast. Ya menurut saya dia salah, ya menurut saya dia benar, ya menurut saya itu kok gini. Buat postingan ikut-ikutan nimbrung. Lah kalau kita sibuk sama urusan orang, nah gimana kita bisa nangkap hikmah untuk diri kita sendiri? Oh kita sibuk dengan urusan orang kok. Kita sejak pagi sudah membuka sosial media kita. Pindah dari satu postingan, bahkan postingan orang yang nggak kita follow pun, yang ada di timeline kita pun kita lihat. Kita lihat, kita perhatikan, kita baca komennya. Terus dengan kondisi semacam itu, day by day, kayak gitu tiap hari. Terus kita pengen, setiap hikmah saya harus paham. Lah usahamu mana? Usahanya mana? Kan begitu. Ada anak kita, Ibu, sibuk dengan gengnya atau kelompok yang dia senangi lah ketika SMP. Ketika dia sibuk dengan gengnya, kita ngomong apa aja, mungkin nggak didengerin. Ketika pada satu waktu dia lagi kebentur masalah, dia ngadu ke kita. Bu, kok gini. Kita kan ngomong, kamu sih sibuk terus sama urusan kalau teman-teman gengmu itu. Ibu udah ngasih tahu tapi nggak pernah kamu perhatikan apa yang omongan ibu. Coba deh kamu sekali-kali tuh merhatiin omongan ibu untuk kebaikan kamu sendiri. Kan biasanya begitu. Nah, itu simpelnya kayak gitu. Kenapa sih kita itu diperintahkan di dalam sunnah? Nggak usah ikut-ikutan urusan orang. Ya kalau kamu ada sesuatu yang tidak beres, sudahlah doakan. Tidak usah terlalu banyak mencampuri urusan orang, mengintervensi urusan orang. Dan tidak usah ingin tahu terhadap setiap persoalan yang terjadi pada orang lain. Kenapa? Supaya kamu bersih. Antenamu untuk menangkap setiap frekuensi dari transmisi, setiap takdir yang Allah kirimkan untuk kita. Ini saya bicara tentang kondisi yang sedang terjadi di masyarakat kita ya Bu ya. Itu mungkin jadi salah satu di antara masukan dan kritikan untuk saya, untuk kita semuanya. Tidak semua perkara itu harus tahu kita, dan kita tidak dituntut untuk pintar dalam setiap peristiwa yang viral. Justru semakin bodoh terhadap peristiwa yang viral itu semakin berkah kita, karena kita tahu apa yang harus kita maksimalkan untuk kehidupan kita. Lah kalau kita sudah menuntut diri kita, yang viral saya harus tahu. Supaya saya tidak update. Nah, kita sudah mendefinisikan kualitasnya sudah salah. Ini kalau kualitas kita hanya sebanding dengan kualitas kita mengetahui persoalan orang, ya susah lah. Akhirnya apa impactnya? Ya kita susah menangkap bagaimana diri kita pada setiap hikmah yang Allah kirimkan. Kenapa? Karena artinya storage data di pikiran kita itu sudah penuh dengan hal-hal yang nggak penting. Handphone itu, iCloud-nya, kalau saya terbiasa untuk menaktifkan di setiap grup saya paling sedikit saya ngikutin grup. Itu kalau kita mengaktifkan grup di sini, lalu kita lupa untuk men-turn off supaya tidak langsung mendownload setiap file dan gambar. Akhirnya setiap gambar masuk ke handphone saya, masuk ke iCloud saya. Apa yang terjadi? Pas ketika saya butuh aplikasi penting untuk saya, dia bisa ditampung sama handphone.
Kenapa? Sudah terlalu penuh dengan file dan data yang tidak penting. Apa yang kita harus lakukan supaya file aplikasi itu bisa kita download? Kita harus berani mendelete semua file yang nggak kita butuhkan. Kita akhirnya apa? Sebelum mendownload satu aplikasi yang sangat kita butuhkan, semua gambar-gambar tidak penting yang kita sudah pernah lihat atau yang nggak pernah kita lihat, kita hapuskan semuanya. Baru aplikasi penting, baru kita bisa masukkan. Sesederhana itu analogi. Gimana saya bisa menangkap hikmah, Ustadz? Sudah, jangan diisi storage pikiran kita itu dengan hal-hal yang menurut kita itu ya tidak terlalu penting untuk kita. Kalau boleh saya menyampaikan, kita tidak dituntut untuk menjadi pintar dalam setiap hal yang viral. Ada artis ini begini, udahlah, nggak usah tahu itu malah bagus. Ignoring is blessing. Kadang-kadang nggak ngerti itu lebih berkah untuk kita. Kita akhirnya punya kemampuan untuk mendidik anak kita, mengisi dengan informasi-informasi yang bermanfaat. Ya, supaya pada kehidupan kita betul-betul akhirnya kita memahami apa yang harusnya menjadi kualitas dalam kehidupan kita. Sesimpel itu kok. Ya, makanya saya juga pernah bertanya sama dengan pertanyaan Ibu. Kenapa kadang kita susah nangkap hikmah ya? Jawabannya juga sesimpel itu ternyata. Gimana kamu bisa nangkap hikmah? Kamu biasakan pikiran kamu dengan segala macam yang nggak penting masuk kok. Timeline, kita jujur deh. Kita buka timeline aja sudah berapa ratus timeline akun yang kita perhatikan masuk ke kita. Setiap hari. All day kita sudah masukkan berapa timeline itu. Masuk itu nempel di sini. Setelah penuh, terus tiba-tiba ada satu peristiwa yang terjadi di sore hari atau siang hari kita dapat sesuatu, kita langsung bingung, ini hikmahnya apa ya gitu. Gimana kamu nangkap hikmah? Wong pikiranmu sudah penuh dengan apa yang kamu lihat hari ini kok. Itulah kenapa dalam kulturnya tazkiyatun nafs, saya sering sekali menyampaikan di dalam materi tazkiyatun nafs. Jangan terlalu banyak tahu. Tidak semua orang itu harus kita tahu. Makanya saya tuh paling nggak terlalu suka kalau harus nanggepin apa yang viral, apa yang viral. Saya bilang nggak semua yang viral saya harus tanggepin. Kalau udah diwakili sama Ustadz kan ya sudah. Selesai. Saya track aja sesuai dengan apa yang harus saya sampaikan dari kitab. Saya sampaikan urut. Ya sesekali boleh nyikapin hal yang dirasa perlu. Bukan berarti nggak penting gitu. Tapi yang paling penting dari pelajaran itu apa? Kita tidak dituntut untuk pintar dalam suatu yang viral. Kita dituntut untuk pintar menangkap hikmah. Kita dituntut untuk pintar membaca takdir. Kita dituntut untuk pintar untuk mengerti petunjuk dan itu kita dituntut. Untuk ngerti yang viral itu kita nggak dituntut. Ya, ayo kalau kita saya pengen mudah memahami hikmah. Minimal sudah, jangan diisi pikiran kita, iCloud-nya pikiran kita, storage-nya pikiran kita itu dengan hal yang nggak penting dulu. Belajarlah untuk tidak terlalu peduli tentang apa yang sedang viral. Mungkin di situ Allah nanti akan ngasih berkah untuk hidup kita. Nah, sekarang setiap ada masalah, unik ya, di Indonesia itu setiap ada masalah itu yang paling ramai itu netizen. Wah, yang ini pro, ini kontra, ini pro dan kontra. Terus-terusan sampai masalah kehidupan rumah tangganya artis tuh ada yang pro suaminya, pro istrinya. Ada persoalan rumah tangga suami istri seorang artis itu istrinya nggak apa-apa. Yang bawel orang yang menjadi netizennya yang bawel. Saya bilang gimana sih kayak gini nih? Terus kalau kita terus membiasakan kultur yang semacam ini untuk sibuk dengan urusan orang, apakah kita langsung bisa mendapatkan kata, saya ingin nanti saya bisa membaca hikmah. Loh ditaruh di iCloud yang mana? Wong iCloud-nya sudah penuh kok. Hikmahnya itu ditaruh di storage yang mana? Database-nya yang mana? Wong sudah penuh dengan data. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim itu bagus banget. Ya, hati-hati untuk memasukkan sesuatu ke dalam pikiranmu. Kenapa? Karena itu sangat berpengaruh pada jalan hidup. Udahlah, terus nggak usah harus. Ini lagi viral gini. Saya pengen tahu, saya pengen tahu. Nggak semua kepo itu harus kita turutin. Apa yang terjadi sama keluarga ini, keluarga ini? Udah,
Ya semoga kalau itu terjadi sesuai dengan kenyataannya, semoga Allah mengampuni mereka. Kalau ternyata apa yang saya ketahui dan apa yang saya dengarkan salah, semoga Allah ngampunin saya. Selesai kan? Gitu. Akhirnya apa nanti kalau sudah semacam itu, kalau sudah kepo sama urusan orang, akhirnya apa? Perkara yang paling penting akan justru berantakan. Kapan anak itu biasanya akan nyesel? Ya ketika dia selalu dengerin kata gengnya, ketika ada kepentok masalah ternyata teman-teman gengnya nggak ada yang bantu. Biasanya orang tuanya kan ngomong, tuh kan, mama sudah ngomong sama adik, jangan gini, adik gini. Tapi adik nggak mau dengerin. Nah, itu yang kita harus pahami. Ya. Seleksi di dalam menerima. Seleksi di dalam kita menerima. Kita ini punya hak yang paling besar. Kita punya hak prerogatif untuk menentukan ini saya baca, ini tidak saya baca. Ini saya terima, ini nggak saya terima. Kenapa? Pikiran juga ada batasannya. Kali kalau akhirnya dipenuhi dengan hal yang tidak bermanfaat, akhirnya itu apa? Yang menjadi tong sampah. Tong sampah itu dua. Tong sampah tidak ada yang paling buruk kecuali perut kita yang menampung makanan. Dan pikiran kita pun bisa menjadi tong sampah. Masuk semuanya, masuk ke dalam pikiran sini. Ditempatkan di sini-sini. Akhirnya apa? Kisah sahabat nggak pernah kita ngerti. Hikmahnya Ummu Sulaim nggak pernah paham. Tadabbur ayat nggak pernah kita mengerti. Tapi kita bisa fasih menyebutkan setiap problematika orang lain. Orang ini begini sama ini. Orang ini begini sama ini. Orang ini sama gini begini. Ini sama ini salahnya begini-gini. Ini salahnya begini-begini. Terus saja. Dan yang menjadi sedih itu apa? Kadang-kadang dakwah diseret-seret dalam masalah-masalah yang viral semacam ini gitu. Apa sih untungnya dakwah diseret dalam masalah-masalah viral itu? Dakwah itu membebaskan umat dari kebodohan. Supaya umat itu ngerti tentang hanya Allah dan hanya Rasul pada kehidupan kita. Supaya kita fokus yang menjadi kewajiban kita. Bukan apa yang tidak menjadi kewajiban kita. Apa yang terjadi masalah orang itu tidak menjadi kewajiban kita. Tapi anak kita, kehidupan kita, suami kita, istri kita itu menjadi kewajiban kita. Kecuali kita akan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Itu yang kita harus lakukan. Ayo bareng-bareng kita harus saling nasihatin. Setiap postingan gitu, podcast selalu isinya tentang hal yang viral. Dan viewernya itu jutaan dalam waktu sehari. Jutaan dalam waktu sehari. Yang isinya membahas tentang masalah, yang isinya itu membahas tentang masalah orang. Lah kalau kita semacam ini kita turutin, kita khawatir terhadap perkataan seorang ulama. Bakam minal ahya ta'mal absar binadri ilaihim. Berapa banyak hatinya manusia itu mati gara-gara kebanyakan melihat orang yang hidup dengan problematikanya yang tidak membawa manfaat. Itu perkataan para ulama. Saya ulang kembali. Bakam minal ahya. Berapa banyak orang yang hidup justru mematikan hati kita ketika melihat masalah mereka yang tidak memberi faedah untuk kita. Yang ngomong bukan saya loh ya. Ini bukan omongan saya, ini omongan juga ditujukan ke saya. Saatnya kita itu selektif. Kalau kita sudah selektif untuk menempatkan sesuatu kepada pikiran kita, selektif kita menjaga storage kita, iCloud-nya kita jaga, aplikasi-aplikasi bermanfaat bisa datang dalam kehidupan kita. Itu bisa masuk ke pikiran kita. Lah kalau iCloud-nya itu kompatibel untuk semua hal, coba aja ibu punya handphone, iCloud-nya penuh, semuanya akan punya dampaknya. Buka ini susah, buka itu susah, buka ini susah, lemot, lama, buka sesuatu jadi lambat. Nah itulah yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Syifa'ul Alil fi Masailil Qadha'i wal Qadar. Baca hikmah itu simpel sebenarnya. Jaga hubunganmu dengan Allah. Menjaga hubungan kita dengan Allah itu apa? Khalik itu prioritas, makhluk itu tidak prioritas. Saya terus terang, saya pernah menghadapi masalah cukup lumayan besar, berhadapan dengan makhluk ya. Tapi saya tahu saat itu ada satu ilmu yang saya praktekkan, ada yang saya baca. Kalau kamu sedang berhadapan dengan makhluk, sibukkan dirimu dengan Khalik. Ya saya praktekkan, saya nggak menjawab apapun, udahlah saya nggak jawab. Yang saya bisa lakukan ini sang Khalik. Ya memang salah, saya istighfar, saya bertobat. Kepada sang Khalik saya menjaga. Akhirnya kita bisa membaca hikmah. Oh ternyata saya mendapatkan pernah
takdir yang begini, oh hikmahnya ini, hikmahnya ini, hikmahnya ini. Ya itu akan ketemu satu persatu. Hikmah itu selalu ada. Nggak mungkin hikmah nggak ada. Kalau hikmah itu nggak ada, dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita nggak ada hikmah. Berarti Allah itu tidak layak mensifati dirinya Al-Alim. Dan mustahil Rabb yang kita sembah yaitu Allah itu mustahil kalau Allah itu tidak alim. Kalau kita menyembah zat yang tidak alim, rugi kita ini di dunia akhirat ini. Tapi karena kita punya Rabb yang Al-Alim, Al-Hakim, kita tahu pasti ada hikmahnya. Gimana caranya? Sibuk dalam perkara yang bermanfaat. Ya, sosial media itu kadang membuat kita akhirnya bebannya tuh berat. Handphone tuh kalau pertama masih kosong, Bu, enak kita pakai. Tapi kalau sudah terlalu banyak data, susah dipakai. Ujung-ujungnya ganti handphone. Ini yang menjadikan kita akhirnya kita harus memahami betul. Maka sesungguhnya hal semacam ini yang menjadi teguran untuk saya, teguran untuk ibu, teguran untuk kita semuanya. Gelas kosong. Gelas kosong itu mudah untuk menerima sesuatu. Ya? Maka kalau boleh saya ambil sebuah quote. Kalau ingin membaca hikmah, kosongkan gelasmu. Insya Allah kamu akan mudah membaca hikmah. Dan saya akan mudah membaca hikmah. Syaratnya, kosongkan gelasmu. Nggak ada perkataan kalau nggak ada yang viral, yang trending, yang nggak manfaat. Nggak usah dimasukkan ke gelasmu. Supaya tidak menghalangi air bersih yang kamu butuhkan. Maka nanti kita akan mudah untuk memperbaiki hikmah. We never knew a love like this before. When you leave it in Allah's plan, He can take you to places you never know. So we leave it all in His hands. He brought me light when I couldn't see, and my deen was incomplete. But that all changed when I met you, to complete half my deen. Barakallah, it's all from above, from the moments that we share. Barakallah, we've come this far, then in Jannah we will share. Barakallah, it's all from above, from the moments that we share. Barakallah, we've come this far, then in Jannah we will share. I will always be there for you, no matter what will be. I know Allah is there for us. His love will always be here. He brought us light when we couldn't see, and our deen was incomplete. Now that's all changed. Now we have each other, completed half our deen. There is a reason why we catch feelings, and our feet haven't touched the ground. Cause I got you and you got me, completing half our deen. I've been holding for so long, scared I might slip away.